يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Para muhibbin rahimakumullah, wa innama yukhafu alayka fi hadhil ahwal min ghalabatil hawa alayka hatta tu'miyaka an ru'yati tariqil haqq. Hanya saja yang dikhawatirkan atas engkau pada ini keadaan tadi, keadaan nikmat, bala, taat, maksiat. Yang ditakutkan atas engkau itu adalah menguasainya hawa nafsu atas engkau sehingga membutakan engkau dari melihat jalan yang benar. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tahu aja jalan yang bujur tuh ke sana, tahu. Kalau beribadat, jalan yang bujur, jalan yang tepat itu arahnya ke sana, sudah tahu. Cuma karena kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita mencari, memilih jalan yang lain. Nah, yang dikhawatirkan tuh ini. Kalau kita maksiat, jalan yang benar demikian. Kita tahu. Tapi karena kita dikuasai hawa nafsu, nah kita kadang menggunakan jalan yang diarahkan Allah. Kita cari jalan yang menyimpang dari itu. Nah, yang dikhawatirkan dari kita itu adalah dikuasainya oleh hawa nafsu ini. Maka itu yang membuat kita buta daripada melihat jalan yang benar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya iblis. Iblis itu bukan tidak tahu jalan yang benar, karena dia sangat akrab dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi kenapa iblis itu takabur? Karena dikuasai oleh hawa nafsu pada saat itu. Nabi Adam bukan tidak tahu petunjuk-petunjuk Allah, jalan yang benar ini, yang salah ini. Tapi kenapa Nabi Adam memakan buah khuldi itu? Karena pada saat itu Nabi Adam dikuasai oleh hawa nafsu, lalu menerima bujukan iblis. Kenapa Qabil membunuh saudaranya Habil? Bukan Qabil tidak tahu membunuh itu dilarang, tapi tetap dibunuh saudaranya Habil itu, karena Qabil waktu itu dikuasai oleh hawa nafsu. Yang dikhawatirkan itu ini. Bukan kita tidak tahu bahwa itu adalah milik orang lain. Tahu bahwa itu milik orang lain dan agama menjelaskan itu haram diambil. Tahu kita. Tapi kenapa kita mengambil itu? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Berzina itu hukumnya haram. Tahu. Tahu. Jelas Al-Quran, Sunnah, perkataan para ulama bahwa berzina itu haram. Jalannya jelas, keterangannya nampak. Tapi kenapa orang-orang melakukan zina? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, ini wa inna ma yukhafu alaik, hanya saja ditakutkan atas engkau itu min ghalabatil hawa alaik, menguasainya hawa nafsu. Jangan menyalahkan kadada petunjuk. Petunjuk itu ada. Kadada alasan kita kadada petunjuk. Petunjuk nampak jalan yang benar ini, yang salah ini. Tapi karena dikuasai hawa nafsu, walaupun melihat jalan yang benar, tetap mengambil jalan kiri yang salah, yang batil. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila seseorang itu sudah dikuasai hawa nafsunya, patu'ajibu bitta'at. Nah, maka dia ujub dengan taatnya itu. Padahal sudah tahu bahwa taat itu saksikanlah pertolongan Allah, jangan saksikan kekuatan sendiri. Tapi karena dikuasai hawa nafsu, lalu setiap kali dia berbuat taat, dia merasa kehebatan dirinya. Nah, merasa kemampuan dirinya. Akibat dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Wa tura'i biha. Wa tura'i biha, dan dia ria dengan taat itu. Padahal sudah tahu
Nah, sudah tahu bahwasanya ujub dalam taat itu menggugurkan pahala, riya dalam ibadat menggugurkan pahala, sudah tahu. Karena jelas. Tapi kenapa kita bisa riya dengan ibadah? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Hendak mencari nama, lalu beribadah. Hendak minta dihormati orang dengan ibadahnya. Nah, minta dianggap bahwa dia itu orang yang pemurah, lalu dia bersedekah. Nah, riya itu minta penilaian kepada makhluk, minta balas jasa kepada makhluk. Ini riya, dan itu sudah jelas menggugurkan pahala. Tapi kenapa dilakukan? Karena dikuasai oleh hawa nafsu itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, kam min sirajin qad adfa'athu rih wa kam min 'abidin qad afsadahul ujub. Ujar Nabi Isa, berapa banyak pelita itu dipadamkan oleh angin. Bagus pelita, terang, tapi karena angin datang padam. Wa kam min 'abidin, berapa banyak orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa, qad afsadahul ujub, yang merusak akan dia oleh ujub itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalah. Wahai manusia, ikhlaskanlah amal itu karena Allah. Setiap kali kita beribadah, cukup Allah tahu, cukup Allah yang memuji, cukup Allah yang membalas. Nah, itu ikhlas. Kalau kita ada dalam hati kita untuk dipuji orang, gugur pahala. Kalau kita ada dalam hati untuk dibalas jasa oleh orang, gugur pahalanya. Kan jelas ini petunjuknya sudah ada. Tapi kenapa orang-orang itu masih beribadah riya, masih beribadah itu ujub? Nah, karena dikuasai oleh hawa nafsu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa tusirru bil ma'siyah, dan dia tetap mengakali maksiat, tetap mengakali maksiat. Al-Quran, sunnah, kalam-kalam ulama, tidak sedikit yang mengatakan bahwa kalau maksiat tobat. Bahkan ada sabda Nabi yang mengatakan artinya bahwa ada dosa yang membawa ke surga, ada dosa yang membawa ke surga, yaitu dosa yang mana kita tobat dari dosa itu. Tapi kenyataannya banyak orang yang masih melakukan dosa tanpa ada henti-hentinya. Nah, itu dikuasai oleh hawa nafsu. Wa tusirru bil ma'siyat. Mestinya tobat dari maksiat, ini sebaliknya mengakali pada maksiat. Rasulullah SAW bersabda, la saghirata ma'a israr wa la kabirata ma'a istighfar. Nah, ujar Nabi, kalau engkau itu tidak tobat kepada Allah, maka dosa yang kecil itu menjadi besar. Dosa yang kecil menjadi besar kalau itu tidak tobat kepada Allah. Dan tidak ada dosa besar kalau kita selalu tobat, selalu minta ampun kepada Allah. Orang hari ini melakukan zina, habis itu dia tobat minta ampun kepada Allah, hilang dosanya. Besok minum arak, dosa besar pulang. Nah, tobat lagi dia kepada Allah, istighfar lagi, hilang pulang dosanya. Ada orang yang melakukan dosa kecil seperti melihat yang haram contohnya, tapi tidak tobat kepada Allah, makin hari makin membesar dosanya. Nah, kenapa demikian terjadi? Padahal ada petunjuk tentang tobat, tapi tetap melakukan dosa. Itu akibat dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Dikuasai oleh hawa nafsu.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa tastaqillun ni'mah, menganggap inting, menganggap sedikit nikmat. Padahal Allah memberikan petunjuk, bila dapat nikmat syukur kepada Allah. Nah, karena dikuasai hawa nafsu, begitu dapat nikmat dia rasakan sedikit nikmat itu, sehingga tidak bisa mensyukuri. Dianggapnya remeh nikmatnya, 100.000, ini kada bersyukur 100.000. Dianggapnya inting, dianggapnya sedikit. Apalagi 50.000. Wa tastaqillun ni'mah, menganggap remeh nikmat, lalu menghilangkan syukur kepada Allah. Nah, kenapa demikian? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsunya ingin 1 juta, 2 juta, 3 juta. Wa tajza'u fil baliyah, dan keluh kesah pada bala. Pada Allah sudah menjelaskan bahwa orang yang bisa menerima musibah, bisa menerima bala, itu sudah dijanjikan oleh Allah dapat pahala yang besar, dapat pahala yang tak terduga, terhingga, dapat surga, macam-macam. Sudah jelas keterangan Allah. Tapi kita dapat bala, tetap kita keluh kesah. Nah, akibat apa? Akibat kita ini masih dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah yang dijelaskan oleh pengarang ini. Tidak ditakutkan atas engkau bahwa tersamar, tersembunyi jalan-jalan keridhaan itu atas engkau. Yang ditakutkan atas engkau itu daripada menguasainya hawa nafsu atas engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min hawan muta'. Nah, Rasulullah ini beliau tidak mungkin dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi tetap beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung dengan engkau, min hawan muta', daripada hawa nafsu yang dituruti. Karena bila mana seseorang sudah menuruti hawa nafsu, dia buta dengan rambu-rambu agama. Buta dengan rambu-rambu agama. Laki-laki kada tahu bini orang lagi. Kalau sudah dikuasai hawa nafsu, ini sudah jelas nih bini orang, kada boleh, ini haram, zinanya berat dosanya. Nah, petunjuknya sudah ada. Tapi karena dikuasai oleh hawa nafsu, terjadi. Nah, perempuan demikian pula. Perempuan sudah punya suami, sudah punya laki. Laki orang pulang diunting. Nah, sudah jelas itu hukumnya kada boleh. Jelas hukumnya zina. Zinanya lebih berat daripada orang yang masih gadis, karena sudah punya suami. Nah, tapi karena dikuasai oleh hawa nafsu, rambu-rambu tadi menjadi buta. Nah, nang dulunya tahu pada itu haram, jadi kada kelihatan lagi haramnya. Tahu ini tidak boleh, jadi kada kelihatan lagi. Nah, yang dikhawatirkan atas kita itu adalah bila mana kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dan Rasulullah mengajarkan bahwa kita minta kepada Allah perlindungan agar kita tidak taat kepada hawa nafsu itu, sehingga kita bisa nampak, bisa jelas melihat keterangan-keterangan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang jalan mana yang diridai Allah, jalan mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam, Habibi.